jadi Epy Kusnandar, Bun, tapi nggak bisa. Semua orang mengenal aku Kang Mus. Bisa nggak aku menjadi manusia seperti yang manusia biasa? Terima kasih Uwa telah mengharumkan nama suami saya, mengharumkan nama papi kami. Kang Mus akan selalu dikenang selamanya. Korban bencana Sumatera terpaksa makan isi kulkas yang ditemukan hanyut di saat banjir. Cuaca buruk membuat harga sayur mayur melambung tinggi. Harga cabai bahkan naik hampir 100%. Halo pemirsa, selamat siang, saya Camar Haenda. Inilah seputar Anyus Siang. Dunia seni peran berduka setelah kehilangan sosok aktor senior Epy Kusnandar. Pemeran Kang Mus dalam sinetron preman pensiun tersebut meninggal Rabu kemarin setelah dirawat di RS PON. Dunia peran tanah air kehilangan salah satu talenta paling berbakatnya. Aktor senior Epy Kusnandar menghembuskan nafas terakhir pada Rabu siang setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta. Epy meninggalkan seorang istri, 2 putra, menantu, dan juga cucu. Pemeran Kang Mus dalam sinetron preman pensiun ini sebelumnya didiagnosa tumor otak. Sebelum wafat, kesehatan Epy telah mengalami pasang surut lebih dari 1 dekade lamanya. Namun Epy terus bertahan dan tetap melahirkan karya-karya dalam seni peran. Beberapa tahun sebelum meninggal, Epy Kusnandar sempat berpesan bahwa ia ingin dimakamkan di Garut, yaitu di tanah kelahirannya. Keinginan untuk dekat dengan sang ibu menjadi alasan. Namun karena sejumlah pertimbangan, Epy Kusnandar akhirnya dimakamkan pada hari ini di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemakaman aktor senior Epy Kusnandar pagi tadi dihadiri oleh keluarga, rekan artis dan penggemar. Kepergian pemeran Kang Mus menyisakan duka mendalam, terutama bagi sang istri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh rekan Dilami Aulia berikut ini. Ya pemirsa, proses pemakaman dari aktor legendaris pemeran Kang Mus di film preman pensiun yakni Epy Kusnandar telah selesai dikebumikan di TPU Jeruk Purut, Jakarta, di mana dihadiri oleh keluarga, kerabat, serta rekan-rekan dari pemain preman pensiun yang turut mengantarkan Epy Kusnandar ke tempat peristirahatan terakhir. Tadi juga suasana haru dan juga duka menyelimuti prosesi pemakaman pada pagi hari ini karena keluarga dan kerabat merasa sangat kehilangan dengan sosok Kang Mus atau Epy Kusnandar yang dinilai sangatlah baik, kemudian jenaka tidak hanya di layar televisi namun juga di kehidupan sehari-hari. Dan kalau melihat ya penyebab terkait dengan kematian dari Epy Kusnandar ini, dari pihak keluarga menyebutkan terdapat penyempitan di pembuluh darah di otak sehingga pada hari kemarin memang dilarikan langsung ke RS PON di Jakarta dan menghembuskan nafas terakhirnya sekitar sore hari. Dan dari pihak kerabat juga mengungkapkan bahwa Kang Mus akan selalu terkenang selama-lamanya bukan hanya bagi keluarga dan sahabat namun juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Sarusanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, bencana banjir Sumatera tidak hanya membuka mata publik atas dampak dari kerusakan alam, tetapi juga mengetuk rasa kemanusiaan atas penderitaan dan perjuangan korbannya agar bisa bertahan hidup. Banjir bandang di Sumatera tidak hanya merusak kota-kota terdampak dan juga seisinya, tetapi turut merenggut nyawa saudara-saudara yang ada di pulau itu. Sebagian warga bertahan di tempat pengungsian, bahkan ada yang terjebak hingga berhari-hari dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Seperti seorang pria yang diduga korban banjir di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan keterangan teks pada video, pria ini dipanggil dengan sebutan Bang Bram. Ia diduga kelaparan setelah 8 jam berupaya menyelamatkan keluarganya dari terjangan banjir.
Karena lelah dan kelaparan, ia kemudian membuka kulkas yang hanyut. Tanpa pikir panjang, Bang Bram langsung menyantap makanan di dalam kulkas. Bagi Bang Bram, kulkas hanyut menjadi jawaban atas pertolongan Tuhan di saat ia sedang berupaya untuk bertahan hidup. Bencana banjir juga membuat banyak warga Aceh harus menahan lapar. Salah satunya seorang anak di Pidijaya, dengan lahapnya ia menyantap makanan bantuan dari relawan di pekarangan sebuah rumah. Di tengah-tengah banjir yang mengalir deras, bocah laki-laki ini duduk dengan tenang sambil menikmati setiap suap dari sebuah nasi bungkus. Sebungkus nasi pada hari itu jadi penghibur setelah 7 hari ia bertahan di tengah bencana dan tanpa makanan yang layak. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dari bencana banjir, pemirsa, seorang anak di Aceh Tambiang terjebak selama 7 jam di atas sebuah tiang pemancang. Dengan badan bergetar kedinginan, satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa dan pasrah. Rekaman menegangkan menunjukkan seorang bocah laki-laki yang terdiam membeku di atas sebuah tiang pemancang. Tangannya gemetar kedinginan, wajahnya pucat, kakinya pun hanya dapat berdiri dengan arus deras di bawahnya. Di tengah cuaca buruk, anak Aceh tersebut harus bertahan selama 7 jam lamanya hingga akhirnya dapat diselamatkan. Dengan bermodalkan sebuah tali dan kekuatan tangannya untuk bergelantungan, anak tersebut pun akhirnya berhasil diselamatkan melalui atap rumah warga. Sementara di kawasan Bener Meriah, akibat khawatir terjadi banjir dan longsor susulan, warga memilih berjalan kaki sejauh nyaris 100 km. Perjalanan tersebut ditempuh selama 3 hari, 3 malam menuju Lok Semawe. Salah satu warga, Joni Firdaus, mengaku terpaksa berjalan menuju Lok Semawe akibat terputusnya akses jalan dan rusaknya infrastruktur. Ironisnya, mereka berjalan tanpa membawa perbekalan makanan dan pakaian sehingga harus bermalam di hutan. Selain itu, warga sengaja menjauhi Bener Meriah agar tidak terisolasi. Diduga akibat stres dan kelelahan di cuaca ekstrim, seekor anjing pelacak dari unit K9 Polda Riau mati usai membantu pencarian korban di lokasi bencana. Kematian anjing bernama Reno menyisakan duka bagi personil polisi dan tim SAR. Seekor anjing pelacak dari unit K9 Polda Riau bernama Reno mati saat mencari korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anjing pelacak berjenis Belgian Malinois itu tewas usai membantu petugas mencari korban selama sepekan lebih. Reno diterjunkan di titik yang sulit dijangkau untuk mencari jenazah korban banjir dan longsor. Diduga anjing berusia 8 tahun 4 bulan itu tewas akibat kelelahan dan cuaca ekstrim. Kematian Reno menyisakan duka mendalam bagi personel Polda Riau yang selama ini bersama Reno melakukan misi pencarian korban. Reno dan puluhan anjing pelacak unit K9 menjadi hewan andalan tim SAR dan kepolisian saat situasi bencana seperti banjir, longsor, dan gempa. Di tengah kondisi area yang luluh lantak, pencarian korban yang tertimbun sulit dilakukan. Di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 4 anjing pelacak diandalkan untuk menemukan para korban hilang di Desa Garoga, Desa Aik Ngagol, dan Desa Huta Godang. Jadi arealnya cukup luas di sini, kemudian banyak kayu-kayu juga, kayu-kayu yang sangat besar. Kendala kami itu begitu ada ditemukan titik, kendalanya masalah untuk alat berat, hanya itu saja sih. Punya tugas berat di medan bencana hingga kasus pidana, tidak semua anjing bisa dilatih menjadi anjing pelacak. Biasanya dipilih dari ras Belgian Malinois, German Shepherd, dan Dutch Shepherd karena memiliki kecerdasan, kekuatan fisik, dan penciuman tajam. Memiliki lebih dari 200 juta reseptor, anjing jenis itu mampu menemukan barang bukti tersembunyi, membaui narkoba, senjata, dan bahan peledak, serta menemukan bau manusia dari jarak berkilometer. Tim Liputan iNews melaporkan.